Halo bosku, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Sang Gunung pastinya. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Ya, jadi di video kali ini saya mau berbagi cara memasang pompa pendorong dari Toren ya, ataupun pompa booster. Dan ini untuk merek dan kodenya buat teman-teman yang mau cek sendiri untuk harganya. Nah, di sini ya untuk pemasangan saya nggak bisa langsung di atas ya di torennya karena cuaca lagi mendung dan sedikit ada petir. Jadi di sini saya rangkai di bawah, nantinya ke atas tinggal nyambung sedikit saja supaya nggak terlalu lama di atas ya karena cuacanya tidak mendukung. Dan di sini langsung saja ya rekan-rekan akan kita rakit untuk pompa pendorong ataupun pompa booster ini. Tentunya kita harus tahu dulu untuk posisi in dan outnya. Nah, di sini biasanya sudah ada tulisan dan juga ada tanda panahnya ya rekan-rekan. Nah, di sini akan kita pasang dulu untuk otomatis ataupun flow switch-nya. Jadi untuk pompa pendorong atau pompa booster ini untuk otomatisnya seperti ini ya, menggunakan flow switch. Jadi mengandalkan aliran air, bukan mengandalkan tekanan udara seperti otomatis pada yang biasa itu ya. Jadi ketika ada pengalir membuka katup di dalam flow switch ini, maka pompa akan menyala. Nah, di sini untuk pemasangan menghadap keluar ya, jangan sampai terbalik untuk posisi dari otomatis ataupun flow switch ini. Di sini langsung saja ya rekan-rekan kita lepas ataupun kita buka dari berbagian otomatis ini dan kita pasang ring, dan juga jangan lupa ya kita tambahkan seal tip untuk mengantisipasi nantinya bocor ya waktu sudah dipasang. Di sini kita kencangkan ya. Dan di sini juga tadi sudah saya beli ya rekan-rekan untuk alat-alatnya, perlengkapan seperti keni, sok terdalam, sok terluar dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk drat yang ke bagian pompa ini juga sama ya, kita kasih seal tip dan kita kencangkan. Nah, untuk pemberian seal tip supaya dia nggak lepas sudah pernah sering saya jelaskan ya untuk caranya, jadi bisa nanti teman-teman cek aja di channel ini. Dan di sini tinggal kita pasang-pasang saja ya rekan-rekan dari otomatis ini, dan juga pastinya untuk karet jangan sampai lupa ya ataupun jangan sampai ketinggalan. Dan untuk arah panahnya itu menghadap keluar ya rekan-rekan, jangan sampai salah. Jadi dengan pompa pendorong yang model otomatis ataupun flow switch, menggunakan flow switch seperti ini, itu kelebihannya ya, jadi pompa itu tidak bunyi cetik-cetik ya. Biasanya untuk otomatis yang itu yang biasa itu bunyi cetik-cetik. Dan untuk kabel ini ya rekan-rekan, ini nggak ada ya, kita sambung menggunakan kabel sendiri untuk yang tipe ini. Dan selanjutnya kita pasang sok drat dalam untuk drat ukuran 1 in, dan untuk keluarnya itu ukuran 3/4 ataupun sesuai dengan pipa yang rekan-rekan gunakan dari Toren untuk ke keran-kerannya. Di sini kita kencangkan ya, jangan lupa nggak perlu menggunakan kunci. Dan untuk di bagian yang innya ataupun bagian masuk air dari torennya itu kita gunakan sok drat dalam untuk drat ukuran, bilang saja ya sok drat buat mesin air ataupun pompa air seperti itu. Nah, sini kita kencangkan menggunakan kunci juga, tetapi dengan feeling ya, jangan terlalu dipaksa, nanti takutnya malah pecah. Nah, di sini saya juga tambahkan watermur ya rekan-rekan. Setiap pemasangan pompa air itu saya tambahkan 2 watermur kanan kiri. Tujuannya apa? Jadi tujuannya di sini dengan ditambahkannya watermur seperti ini, ketika suatu saat ya ada masalah pada pompa yang memerlukan kita untuk membongkar pompa, misalkan pompa rusak harus kita servis, itu tinggal kita lepas dari watermurnya ya. Jadi nantinya untuk pemasangannya juga tinggal dipasang lagi. Kalau nggak menggunakan watermur seperti ini, ketika ada pompanya rusak, mau diservis ataupun keperluan yang harus membongkar pompa, nantinya kita harus potong-potong pipa. Itu kan nanti ribet lagi ya.
apalagi kalau pipanya itu ngepas, kita harus beli pipa lagi. Jadi sebaiknya sih untuk pemasangan pompa air itu dikasih watermur seperti ini. Nah, jadi sudah selesai ya rekan-rekan untuk perakitannya. Selanjutnya ini tinggal dipasang saja, tetapi untuk pemasangan nggak saya buat video ya karena cuacanya nggak mendukung. Ini sebagai contoh pipa dari toren ke keran-keran ya. Ini kita potong, kita kasih keni dan kita masukkan ke pompa seperti ini. Nah, seperti itu kan air mengalir, membuka flow speed dan hidup untuk pompanya. Selanjutnya tinggal masuk ke pipa yang ke bawah ya, ke keran-keran. Nah, di sini saya tambahkan untuk klep tabok, tetapi kita jelaskan nanti setelah posisi terpasang ya rekan-rekan. Nah, jadi ini setelah terpasang ya, ini saya pasang kemarin sore, buru-buru ya, jadi nggak bisa buat video karena cuacanya juga agak mendung dan gerimis. Nah, di sini kemarin kan watermur di sini, tetapi terlalu panjang, akhirnya saya pindah ke sini rekan-rekan. Itu dari toren ya, dari toren mengalir keluar ke sini ya, dan dia masuk ke pompa. Nah, air mengalir membuka katup yang ada di dalam otomatis ini, dan pompa hidup dia keluar terus ke keran. Seperti itu untuk sistemnya. Dan ya rekan-rekan, di sini untuk penambahan klep tabok, di sini saya gunakan klep tabok ukuran 3/4 dan 2 sok drat luar kanan kiri ya, seperti ini. Nah, jadi kenapa saya tambahkan klep tabok seperti ini? Karena di bagian bawah ya, lantai bawah itu ada pengaturan stop keran yang apabila pompa bawah dinyalakan, itu air bisa muter langsung mengalir ke keran-keran. Nah, jadi apabila saya tambahkan ini, misalkan yang muter itu nggak tahu, yang muter stop keran itu nggak tahu, maka air balik ke atas ke pompa. Nah, kalau air sampai balik ke atas tanpa ada klep ini, dia akan menabrak otomatis ataupun flow speed dan jebol, dan itu harus ganti ya ataupun rusak untuk otomatisnya. Dan di sini sudah saya colokkan dan kita buka untuk kerannya. Nah, karena tadi di bagian kamar mandi kerannya saya buka, maka di sini sudah menyala ya rekan-rekan otomatis untuk pompanya. Dan nanti di sini kita akan lihat ya untuk hasil setelah kita menggunakan booster ataupun pompa dorong ini. Nah, sebelumnya, jadi sebelum kemarin saya pasang untuk pompa pendorongnya, jadi waktu masih manual ya, ini di lantai 3, untuk airnya seperti ini ya rekan-rekan, sangat kecil ataupun kecil begini, apalagi untuk di bagian shower ya, dia kecil sekali nih. Ini pas di bawah toren ya, jadi untuk toren itu posisi di atas lantai 3 seperti ini ya kecilnya. Kalau untuk mandi ini malah dingin ya, nggak selesai. Dan ini adalah hasilnya ya, hasil setelah kita pasang pompa pendorong ataupun pompa booster. Untuk shower di lantai 3 yang tadi kecil sudah seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini kan buat mandi sudah enak ya rekan-rekan, cepet gitu. Dan saat kita bareng dengan jet shower seperti ini, dua-duanya tetap kencang ya. Jadi itu adalah fungsi dari pompa dorong ya rekan-rekan ataupun pompa booster. Nah, jadi untuk video kali ini itu saja ya, cara memasang ataupun pemasangan pompa booster ataupun pompa dorong dari atas toren. Kalau menurut rekan-rekan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lain. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau suka dengan channel ini silahkan subscribe supaya rekan-rekan dapat pemberitahuan ketika channel ini upload video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.